Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja dan tercapai semua yang kalian inginkan. Di video ini saya akan berbagi alur cerita sebuah film. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Film ini berlatar hanya di satu tempat, yaitu di sebuah pantai. Tak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan cerita mulai. Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok anak muda yang sedang berpesta di sebuah pantai. Suasana pesta sangat meriah dan para anak muda ini sangat terhibur. Beberapa dari mereka malah terlihat bertingkah konyol. Seorang wanita sedang merekam momen di pesta. Wanita tersebut bernama Heather. Kemudian dia merekam temannya bernama Kelly. Dalam rekaman, Kelly mengatakan sangat menikmati pesta karena dia dan para teman-temannya baru selesai dari ujian tengah semester. Dengan pesta yang meriah seperti ini, pikiran jenuh dan bosan mereka akan terobati. Dan terlihat seorang pria menyuruh teman-temannya menyimpan semua smartphone dalam satu tas. Pria tersebut bernama Mitch. Hal itu dilakukan agar tidak ada yang memposting foto ke media sosial. Dia terlihat menghardik beberapa teman wanitanya sebelum mengumpulkan smartphone agar mereka tidak menggunakan smartphone mereka untuk berselfie telanjang. Mitch juga sangat menikmati pesta tersebut. Kemudian terlihat wanita bertingkah konyol, dia bernama Marcia. Tanpa malu-malu dia menunjukkan buah semangkanya kepada para lelaki, dan itu menjadi hiburan tersendiri bagi para pria yang beruntung melihatnya. Semua yang ada di pesta itu terlihat senang dan bahagia, mereka sangat menikmati pestanya. Sesaat kemudian terlihat beberapa pria membawa benda bulat besar semacam telur yang berlendir. Mereka, Vance dan Gilbert, mereka menemukannya tidak jauh dari tempat pesta yang mereka adakan. Para anak muda itu tidak tahu benda apa sebenarnya itu dan bermaksud membakar benda berlendir tersebut. Malam semakin larut, beberapa dari mereka sudah mulai sibuk dengan urusan masing-masing dan salah satu dari mereka mengatakan jangan ada yang meninggalkan pantai malam ini. Esok paginya terlihat sinar matahari membangunkan Kelly yang tidur di pos jaga bersama Mitch. Dan Mitch pun ikut terbangun. Kelly berdiri melihat ke arah pantai dan juga melihat beberapa temannya yang masih tertidur di dalam mobil. Mitch mendekat ke arah Kelly dan menawarkan untuk berselancar, tapi Kelly menolak, dia ingin pulang saja. Teman-temannya pun terlihat sudah terbangun. Kelly mengarahkan pandangannya ke arah pasir pantai dan melihat sampah bertebaran akibat pesta semalam. Beberapa dari mereka masih terlihat bermalas-malasan di mobil dan masih rebahan di dalam mobil. Mereka memandangi Marcia yang masih tertidur dalam keadaan telanjang. Canda membangunkan Marcia dengan cara memanggilnya. Marcia pun terbangun dan Canda memperingatkan teman prianya agar jangan melihat ke arah Marcia yang dalam keadaan telanjang. Setelah Marcia terbangun, dia terlihat mual dan muntah-muntah. Kemudian Kelly melihat seekor burung yang berada di pasir pantai. Dia kaget burung tersebut lenyap dihisap pasir. Otaknya pun segera mulai berpikir bahwa ada bahaya di dalam pasir dan dia melihat ke arah Marcia yang ingin menginjakkan kakinya ke pasir. Kelly meneriaki Marcia, tapi Marcia tidak mendengarkan dan menginjakkan kakinya. Sial bagi Marcia, kakinya lengket dan tertahan di pasir. Dia berusaha menariknya tapi tidak berhasil. Mereka semua menjadi panik dan khawatir melihat Marcia. Vance lalu melompat ke pasir dari atas mobil bermaksud memberikan pertolongan kepada Marcia. Seketika saja dia terjatuh karena kakinya tertahan tidak bisa digerakkan. Marcia pun dihisap dan lenyap ditelan pasir disusul oleh Vance yang dihisap oleh pasir terkutuk itu. Dan teman-temannya tidak bisa berbuat sesuatu untuk menolongnya. Mereka hanya bisa menangis dan berargumen yang gak jelas, berharap ini hanyalah sebuah mimpi. Tidak ada yang bisa disalahkan di sini. Hanya saja Jonah terlihat memojokkan Mitch yang semalam mengumpulkan smartphone mereka dalam satu tas. Dan sekarang tasnya berada di bagasi mobil dan tidak bisa diambil. Mobil mereka pun tidak bisa dihidupkan dan mereka tidak bisa menelepon dan meminta bantuan kepada seseorang. Kelly mendekatkan telapak tangannya ke atas pasir. Dia kemudian melihat pasir tersebut bereaksi mengeluarkan semacam helaian rambut yang banyak yang menarik korbannya dan dia mengangkat telapak tangannya kembali. Mitch pun melihat hal itu. Gilbert terbangun, terlihat berada dalam sebuah drum besar dan terjepit. Entah apa yang terjadi kepadanya semalam hingga dia berada di dalam drum tersebut. Gilbert berusaha keluar dari drum tapi dilarang oleh teman-temannya karena dia bisa saja jatuh ke pasir dan dihisap oleh pasir tersebut.
Teman-temannya memperingatkan agar bertahan di dalam drum tersebut. Untuk meyakinkan Gilbert bahwa ada sesuatu di dalam pasir, mereka mengatakan bahwa Marcia dan Vance telah mati dihisap oleh pasir tersebut. Dengan rasa kesal dan tubuh terjepit, Gilbert mencoba bertahan di dalam drum. Kelly dan Mitch berusaha mengingat kejadian semalam tentang apa yang telah terjadi di tempat itu dan apa saja yang mereka lakukan semalam. Kelly dan Mitch kemudian melemparkan krim pelembab kulit kepada Jonah, Chanda, dan Ronnie untuk melindungi kulit mereka dari sengatan panas sinar matahari karena sudah berjam-jam terjebak di dalam mobil yang tanpa atap. Kelly bertanya kepada teman-temannya yang berada di mobil tentang apa yang terjadi semalam. Mereka berusaha mengingat sesuatu. Mereka menjadi menangis karena sadar-sadar semua teman-teman mereka sudah menghilang dan menduga bahwa semuanya sudah lenyap di telan pasir tersebut. Gilbert kemudian mengoceh sama teman-temannya akibat kepanasan karena sinar matahari mengenai langsung ke tubuhnya yang terjepit di dalam drum. Lalu Jonah melemparkan krim pelembab kulit kepadanya. Mereka lalu melihat benda bulat yang berlendir yang mereka bawa semalam sudah terbelah dua, semacam telur yang sudah menetas. Mereka mencuriga bahwa isi di dalam benda yang sudah terbelah itu adalah semacam monster yang sudah masuk ke dalam pasir. Kelly dan teman-temannya mencoba mengurai masalah dari benda yang sudah terbelah tersebut dan makhluk apa yang ada di dalamnya dan sebesar apa makhluk tersebut. Kemudian Kelly mengambil beberapa hotdog dan melemparkannya ke beberapa bagian di pantai itu untuk mengukur seberapa besar makhluk yang ada di dalam pasir tersebut. Beberapa kali dilemparkan ke arah yang berbeda, hotdog itu langsung dihisap oleh pasir. Gilbert kemudian berteriak kepada Mitch yang juga melempar beberapa hotdog, mengatakan bahwa hotdog itu dilemparkan sebagian kepadanya karena dia merasa sangat lapar. Pada saat Gilbert meminta hotdog pada Mitch, dia pun terkejut bahwa seekor burung yang dihisap oleh pasir tersebut yang berada di dekatnya. Ketakutan Gilbert semakin menjadi-jadi, dia berulang kali mengutuki pantai tersebut. Mitch melemparkan hotdog lagi, melemparkan ke arah yang berbeda, dan tidak ada reaksi dari makhluk yang ada di dalam pasir tersebut, dan jaraknya terlihat lumayan jauh. Di sini jelas sudah bahwa di dalam pasir tersebut ada makhluk aneh yang lumayan besar dan telah menyatu dengan pasir yang ada di sekitarnya, dan makhluk itu akan menghisap makhluk hidup lain yang berada di dekatnya. Kemudian mereka terlihat berdebat. Ronnie mengatakan pendapatnya bahwa tidak ada yang akan datang ke pantai untuk menolong mereka. Sesaat semua terdiam dan mencoba mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Jonah kemudian mencoba menggunakan dua papan selancar untuk pergi ke meja tempat di mana Marcia tertidur semalam sebelum terhisap oleh makhluk di dalam pasir. Teman-temannya melarangnya, tapi Jonah nekat melakukannya. Ketika di atas papan selancar, dia masih sempat berdebat dengan Mitch, menghina dan mengatai Mitch. Begitu Jonah menginjakkan salah satu kakinya ke meja, papan selancarnya bergeser dan dia menarik kembali kakinya. Dan kini tangannya memegang meja dan kakinya masih berada di atas papan selancar. Tubuhnya kini membentang di atas pasir dan dari dalam pasir keluar semacam helaian rambut yang menusuk bagian perutnya. Kemudian dia melompat ke atas meja tersebut. Tapi dia merasakan sakit teramat dalam pada perutnya karena terkena goresan dari semacam helaian rambut yang ada di dalam pasir tersebut. Kemudian Jonah memeriksa tas yang ada di atas meja dan menjatuhkan sebuah pisang. Pisang itu jatuh di dekat bekas perapian dan Jonah mengambilnya dan mencoba mendekatkan pisang itu di atas bekas perapian. Melihat tidak ada reaksi dari makhluk yang ada di dalam pasir tersebut, kemudian dia melompat ke atas perapian dan memakan buah pisang tersebut. Lalu Jonah mengatakan pada teman-temannya bahwa api adalah antinya. Teman-temannya melihat perut Jonah yang sudah bernanah. Jonah kemudian melihat luka di perutnya. Kemudian dia jijik sendiri. Dia pun muntah. Dia kembali ke atas meja dan menemukan minuman kaleng di dalam tas. Kemudian melemparkan beberapa minuman kaleng kepada Ronnie, Gilbert, dan Mitch. Jonah merasakan goresan di perutnya semakin sakit. Akhirnya dia berbaring di atas meja. Papan selancar yang tadi diletakkan Jonah di pasir terlihat bergerak sendiri. Kemudian Kelly melihat makhluk yang dari pasir itu menempel di ban mobil dan membuat ban mobil tersebut menjadi pecah. Gilbert lalu mengingatkan tentang smartphone mereka. Mitch mengatakan semua smartphone tersimpan di bagasi mobil. Ronnie dan Chanda yang masih berada di atas mobil berusaha mengambil smartphone yang terkunci di dalam bagasi mobil. Berulang kali mereka mencoba tapi tak berhasil mengambil smartphone tersebut. Malah jari Ronnie akhirnya terjepit di penutup bagasi mobil. Seorang pria petugas patroli pantai datang dengan mengendarai mobil.
Dia turun dari mobil dengan seragam lengkap di badannya dan sepatu di kakinya. Karena sepatunya agak tebal, makhluk di dalam pasir tidak menghisapnya. Lalu dia melihat Jonah yang menahan rasa sakit di perutnya. Pria tersebut terlihat tidak peduli dengan keadaan Jonah yang kesakitan. Dia kemudian mendekat ke arah Gilbert. Malah dia mengomentari tentang gambar kemaluan laki-laki yang ada di wajah Gilbert. Gilbert sendiri tidak tahu siapa temannya yang sangat iseng sama dirinya. Pria itu mengatakan siapapun yang menggambar dia pasti seniman yang sangat berbakat. Gilbert meminta tolong, petugas itu mencoba mengangkat Gilbert tapi tidak berhasil lantaran tubuh Gilbert di atas rata-rata besarnya dan penuh lemak. Berlalu dari Gilbert dan menghampiri Ronnie dan Chanda, kedua gadis ini meminta tolong kepada pria tersebut. Pria ini terlihat banyak basa-basinya dan tidak langsung menolong. Mengatakan bahwa selama 20 tahun menjaga pantai baru kali ini, dia melihat hal aneh. Perut yang bernanah dan orang yang terjepit dalam drum besar. Saking kesalnya, Kelly sampai meneriaki pria tersebut, menyuruhnya agar memanggil bosnya saja karena pria itu terlalu banyak bacot. Kemudian dia mendatangi Kelly dan Mitch yang ada di pos jaga. Masih sama, pria ini hanya banyak basa-basinya, minus tindakan pertolongan. Kelly mengatakan kejadian yang sebenarnya dialami mereka bahwa ada makhluk penghisap di dalam pasir tersebut. Malah dia menyuruh Kelly diam. Dia tidak percaya tentang apa yang diomongin Kelly dan menyuruh mereka turun. Mereka pun tidak mau turun ke pasir. Dia mengancam menyemprot mereka kalau tidak turun ke pasir. Tanpa sengaja kunci pria itu terjatuh ke pasir dan dia langsung meraihnya. Tapi setelah menyentuh kunci yang ada di pasir, tangannya kemudian lengket dan tidak bisa ditarik lagi. Kelly kemudian menyuruh pria itu menggunakan semprotannya dan pria tersebut menyemprot pasir yang berada di dekat lengannya. Lengannya bisa lepas, tapi sebagian sudah dihisap makhluk yang ada di pasir tersebut. Lengannya putus. Dia berteriak kesakitan dan sesaat kemudian ambruk ke pasir dan langsung saja makhluk yang ada di pasir tersebut menghisap tubuhnya hingga lenyap. Kemudian Kelly mendekat dan mengambil semprotannya. Mitch selalu mengambil sandal dan meminta handuk yang ada pada Chanda. Rencananya handuk akan dibungkuskan ke kakinya dengan menyemprotkan terlebih dahulu dan berlari secepat mungkin ke arah pasir yang tidak menghisap. Dia mengatakan kepada Kelly dia bisa mengatasinya. Kemudian Chanda melemparkan handuknya. Ketika lemparan handuk kedua dari Chanda, Mitch menabrak pegangan tangga. Pegangan tangga itu ambruk ke pasir, membuat dirinya ikut terjatuh ke pasir dan makhluk di pasir itu langsung menempel dan menghabisi dirinya dan seketika saja tubuhnya pun lenyap. Teman-temannya hanya bisa menangis melihat itu. Kelly mengambil pegangan tangga yang sudah ambruk dan melempar ke arah Chanda. Kelly lalu nekat melompat ke arah mobil. Setelah berada di mobil, dia langsung menonjok muka Chanda karena dia selingkuh dengan pacarnya Jonah. Chanda hanya bisa diam setelah ditonjok oleh Kelly. Aneh si Kelly nih. Bisa-bisanya dalam situasi dan kondisi nyawa terancam masih mikirin urusan pacar yang selingkuh. Tapi sesaat kemudian mereka terlihat berdamai. Oke. Kemudian Kelly dan Chanda berusaha melepaskan jari tangan Ronnie sedari tadi terjepit di pintu bagasi waktu mau mengambil smartphone di bagasi mobil. Mereka berhasil menolongnya, kemudian mereka membuat jembatan dari pegangan tangga yang sudah patah menuju ke arah Jonah. Chanda berjalan lebih dulu dan dia selamat sampai di tempat Jonah. Kelly menyusul dari belakang, yang terakhir Ronnie. Sial bagi Ronnie, dia terjatuh dan langsung dihisap oleh makhluk dalam pasir tersebut hingga tubuhnya lenyap. Chanda kemudian membungkus kakinya pakai handuk yang sudah disemprot dengan merica dan berlari ke arah mobil petugas patroli. Dia selamat tiba di mobil tersebut. Gilbert yang dari tadi terjepit di sebuah drum, entah kenapa tubuhnya meneteskan darah mengenai drum dan mengalir ke arah pasir. Kemudian makhluk itu menyerangnya dari bawah drum. Makhluk itu terlihat sudah semacam tentakel dan tubuh Gilbert yang terjepit di dalam drum dalam sekejap saja disedot oleh makhluk yang ada di pasir tersebut. Hari sudah berganti malam, kini mereka hanya tinggal bertiga, Kelly, Chanda, dan Jonah yang sudah tak sadarkan diri di atas meja. Kelly meneriaki Chanda yang berada di mobil petugas patroli, menyuruhnya memeriksa sesuatu yang ada di dalam mobil tersebut. Lalu Chanda memeriksa dan menemukan sebuah rakit tiup dan membentangkannya ke arah Kelly dan Jonah. Melalui rakit tiup itu mereka sampai ke mobil petugas patroli. Tapi kemudian makhluk tentakel yang bercahaya keluar dari pasir menyerang Kelly. Dia berlari dan naik ke atas atap mobil dan menemukan ada 2 jerigen yang tergantung di belakang mobil berisi bahan bakar dan Kelly mengambilnya. Waktu dia mengambil salah satu dari bahan bakar tersebut, tentakel itu muncul dan menyambar bahan bakar dari tangan Kelly.
Kemudian Kelly mengambil satunya lagi. Dengan cepat dia menuangkan bahan bakar itu ke pasir dan makhluk itu keluar dari pasir. Kelly mengambil korek api dari sakunya yang memang sudah dipersiapkan dan menyalakan korek api tersebut dan melemparkannya ke arah bahan bakar yang sudah dituangkan di pasir, dan makhluk tentakel yang bercahaya itu pun terbakar. Kemudian Kelly masuk ke dalam mobil dan menguncinya. Makhluk itu terlihat masih menyerang mereka karena belum mati seutuhnya. Tak berapa lama makhluk itu menghilang dan musnah. Dan Jonah yang berada di dalam mobil pun akhirnya meninggal. Kelly dan Chanda menangis dan Kelly harus ikhlas melihat cintanya pergi. Karena kelelahan mereka tertidur meringkuk bersama. Esok paginya seorang pria datang mengetuk kaca mobil dan membangunkan mereka. Kelly keluar dari mobil menginjakkan kakinya secara perlahan ke pasir. Dia masih agak ragu apa makhluk itu sudah benar-benar mati. Setelah menginjakkan kakinya tak ada reaksi dari pasir. Kelly mengulurkan tangannya mengajak Chanda keluar mobil. Kemudian mereka terlihat berjalan meninggalkan pantai tersebut. Pria tersebut mengurus dan membantu pemanggilan ambulan karena melihat Jonah sudah meninggal. Di ujung cerita terlihat ubur-ubur raksasa di kedalaman air mengarah ke suatu tempat. Cerita selesai, tamat. Itulah alur cerita film The Sun, di mana makhluk di dalam pasir membunuh beberapa kawanan anak muda yang lagi berpesta di sebuah pantai dan yang selamat hanya 2 orang. Sekian dari saya, semoga kalian terhibur dengan ceritanya dan semoga hari kalian selalu menyenangkan. Jangan lupa di subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.